Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Chandrawandika dengan NIM 2109511133 dari Fakultas Dotranewa Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan bakteri. Pertama-tama, apa sih itu bakteri? Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain, Archaea bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang spiral, atau batang spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Bakteri dapat hidup di tanah, di air, mata air panas yang asam, limbah radioaktif, hingga kerak bumi. Adapun ciri-ciri dari bakteri. Yang pertama, berukuran kecil. Kedua, terdiri dari satu sel atau uniseluler. Ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Keempat, ukuran tubuhnya diameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1,20 mikron. Yang kelima, hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Yang keenam, hidup berkoloni atau secara soliter. 7, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. 8, memiliki dinding sel. Dan yang 9, beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Adapun struktur dari bakteri. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, dan flagella dan spili. Kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri substrofit. Lendir yang berkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membentuk melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk melindungi diri dari sistem imun sel inang. Contoh bakteri yang memiliki kapsul adalah Escherichia coli dan Streptococcus pneumonia. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu jenis polisakarida yang berikat dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Berdasarkan lapisan dinding selnya, ahli bakteriologi asal Denmark Hans Christian Gram mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Sementara itu, bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah atau merah muda jika diberi pewarna gram. Yang ketiga, membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar bakteri. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh di dinding sel. Mirip dengan flagella, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik dan saat konjugasi. Yang terakhir, flagella. Flagella yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya memiliki oleh bakteri dan berbentuk batang
fibro atau spiral. Adapun struktur dalam dari bakteri, yaitu terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Yang pertama, sitoplasma. Sitoplasma merujuk pada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga, nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semua tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Plasmid. Plasmid fungsi dalam rekayasa genetik sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, nutrien. Nutrien atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbo, sumber nitrogen, mineral, sulfur, dan fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Adapun suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat, sedangkan pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi, masih dapat memperbanyak diri tapi jumlah yang dihasilkan kecil dan tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Ketiga, kelembapan. Kelembapan sangat penting untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri membutuhkan kelembapan tinggi. Pada umumnya untuk pertumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembapan 85%. Udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri. Tetapi kadar kelembapan minimum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah merupakan nilai yang pasti. Yang keempat, pencahayaan. Cahaya berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap karena mendapatkan sinar matahari secara langsung dapat memperhambat pertumbuhan bakteri. Adapun fase pertumbuhan dari bakteri. Yang pertama, fase lag atau penyusuaian. Fase lag adalah fase penyusuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Durasi berlangsung fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan fase logaritma atau fase eksponensial. Kedua, fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel populasi membelah diri kedua. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Ketiga, fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga menganggap proses pembelahannya. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Yang keempat, fase kematian. Seperti yang telah disebutkan, sebelum fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dan laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah suhu, kelembaban, cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.